Terima kasih Anda masih bersama saya Siti Tania di Kompas Lampung, Saudara. Terkait penyebaran virus corona jenis baru di Bandara Raden Inten II Lampung, pendeteksi suhu tubuh dipasang di pintu kedatangan. Sejauh ini belum ada penumpang di pintu kedatangan yang terindikasi mengidap penyakit berbahaya. Upaya pencegahan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya virus corona jenis baru di Indonesia. Salah satu yang perlu diperketat adalah pintu masuk dan keluar negara di Bandara Internasional Raden Inten II Lampung. Melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang, Wilayah Kerja Bandara Raden Inten, Erlin Adi Sutopo menjelaskan, ihwal pemasangan alat deteksi suhu tubuh atau thermal scanner di pintu kedatangan penumpang. Sampai saat ini belum ada. Jadi dari kemarin itu memang ada beberapa penumpang umroh yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan atas, yaitu berupa misalkan batuk, pilek, demam, tapi demamnya baru 1-2 hari. Dan suara paru yang saya dengarkan itu masih bersih, tidak ada ronti, tidak ada wheezing. Jadi orang-orang ini termasuk kasus dalam pengawasan, dan kita berikan ini kartu health alert card. Jadi kalau misalkan mereka ada gejala juga, mereka harus kasih ini kartu dan ada kontak numbernya. Ya, mereka harus menelpon sini, menghubungi petugas. Kita juga mencatat orang-orangnya, alamatnya di mana gitu. Jadi mereka juga bisa kontak ke kita. Hingga kini, penyebaran virus corona tipe baru telah meluas ke sejumlah negara yang sebagian besar berada di Asia. Sudah semestinya, Indonesia yang memiliki banyak pintu masuk dan keluar dari sejumlah bandar udara internasional, terutama yang melayani penerbangan ke Cina, untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap penumpang yang baru tiba. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polsek Sukarame Sabtu pagi terlibat baku tembak dengan komplotan begal. 2 dari 3 pelaku tewas di tempat. Selain masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pelaku dikenal telah puluhan kali melakukan aksi serupa dengan menggunakan senjata api. Pelaku begal H dan R tewas setelah terlibat baku tembak oleh polisi, sementara satu pelaku berinisial M berhasil kabur. Menurut catatan kepolisian, ketiganya telah puluhan kali melakukan aksi begal dengan menggunakan senjata api dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kalau TKP dalam pendalaman, tapi sudah beberapa puluh kali mereka melakukan ini. Bandar Lampung semua, Bang? Bandar Lampung, khususnya Kedaton Sukarame. Modusnya gimana, Bang? Apa kita sentit atau gimana? Ya, mereka membawa sentit dua ya, teman-teman sendiri. Jadi pada saat penangkapan melakukan perlawanan, sempat Dan baku tembak melakukan penembakan juga, penembakan kepada anggota kami yang dilakukan hendak menangkap mereka berdua. Jadi dalam pengungkapan ini, sejumlah barang bukti berupa 2 pucuk senjata api rakitan beserta 7 butir amunisi aktif, kunci letter T, dan sepeda motor turut diamankan polisi. Kini jenazah kedua pelaku berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sementara polisi masih terus memburu satu pelaku lain yang kabur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di Lampung ada perajin batik yang karyanya diminati hingga mancanegara. Menjadi lebih spesial karena yang membuatnya adalah anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas. Batik Lampung yang memiliki motif kapal, siger, dan gajah oleh mereka dikombinasikan dengan motif Nusantara. Menggambar motif, mengaplikasikan lilin, hingga mewarnai kain. Itulah kira-kira aktivitas yang terlihat di sentra pembuatan batik milik seorang wanita bernama Laila Al-Husna yang berlokasi di Jalan Bayam, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung. Memulai usahanya dengan membuka lembaga kursus dan pelatihan membuat batik pada tahun 2008. Kepedulian Laila justru tertuju untuk memberdayakan anak-anak putus sekolah dan penyandang difabel yang kini mahir memproduksi batik beragam motif. Berkat keseriusan dan tekad yang kuat, kini sejumlah batik buatan dari 30 pekerja didiknya telah memiliki peminat tersendiri yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan tak jarang peminatnya berasal dari mancanegara.
Sesungguhnya semuanya ada 30, jadi ada yang masuk dan ada yang bekerjakan di luar. Tapi karena ini memang kalau bagi ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil kan ini pekerjaan sambilan ya Mas ya. Jadi banyak batik yang dibawa pulang dan dia bisa sambil ngomong anaknya, bisa masak dan sebagainya. Tapi waktu-waktu luang bisa dia pergunakan untuk membatik. Itu tergantung dari tingkat kesulitan motifnya. Kalau motifnya memang jarang ya itu cepat. Tapi kalau motifnya rumit itu bisa sampai satu potong pun membatik sampai 3-4 hari ya Mbak ya. Batik Siger yang kini dikenal berkat usahanya memberdayakan penyandang difabel memiliki motif yang khas seperti siger, gajah, kapal, dan kopi yang tak jarang dikombinasikan dengan motif Nusantara. Harga per lembar kain batik ini dihargai Rp225.000 hingga Rp3 juta, tergantung kerumitan dan lama pengerjaannya. Kini, berkat doa dan kerja keras, usahanya tidak hanya melahirkan karya, namun mampu memberdayakan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih produktif. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Wihara tertua jadi sejarah peradaban etnis Tionghoa di Lampung. Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Kompas Lampung.